Ben! Ben! Hoi! Ini kuncinya yang mana sih? Apaan? Ini kuncinya yang mana sih? Lu mau ngapain? Gue pinjem motornya bentar. Enggak. Gue mau jemput dokter Mila. Ya elah, udah kali gue aja yang jemput. Kagak. Lagian ke dokter Mila mau ngeliat muka lu aja. Dokter Mila kan takut ngeliat muka lu. Wah, lo emang dari dulu gak pernah dukung usaha gue. Gue itu dari kuliah udah suka banget sama dokter Mila, Bin. Gue pengen total biar dapet cintanya dia. Enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Udah, bodo amat. Gue udah megang kuncinya nih. Lu coba aja kalau bisa. Ya, Bin, kuncinya ngasih dong. Katanya bisa. Coba tahu. Nah, kuncinya di sini nih. Ih! Wah, mana undang-undang pornografi lo? Lu aja pikiran ngeres. Gue juga ogah kasih gratisan. Isi dong, Bin. Pinjem dong. Enggak. Gue mau jemput dokter Mila, beneran deh. Wih! Enggak. Gue bilang enggak. Wah, kurang aja lo. Bodoh amat. Siniin nggak kuncinya? Hah? Siniin nggak? Ayo. Bro, jangan gitu apa, Bro? Jangan kasar, Bro. Aduh. Udah banyak semut, Bro. Gue tombak nih adek lo nih. Ayo, cepetan. Ayo lo. Ya ntar gue kasih, gue turun dulu. Kelamaan lo. Aduh, Buruan. Bro, banyak semut, Bro. Bodo amat. Udah sini kunci cepetan. Gue sorok nih. Iya. Tuh. Nih, buat lo nih. Ah. Nyusahin, Bro. Jadi, Bin. Bro, gue bisa naik, gak bisa turun, Bro. Tante, udah dong, jangan tarik-tarik gini, Tama kan malu. Ya udah, yang penting biar cepat ketemu, cepat beres. Dia nggak datang jemput gue naik kendaraan apa dong? Masa gue harus dianterin sama bujang lapuk itu? Males banget. Tante nggak habis pikir ya. Kok maunya sih Mila kos di sini? Coba kamu lihat. Kok betah ya dia di sini? Padahal kalau dia mau tinggal di rumah, nggak jauh-jauh amat kok dari puskesmas tempat dia tugas. Iya ya, Tante. Kenapa ya? Di sini kan angkutan susah, makanya Tante minta kamu ke sini untuk antar jemput Mila. Nggak apa-apa kan? Oh, iya, nggak apa-apa, Tante. Itu nggak masalah. Meski ya saya sedikit bingung juga sih. Bingung masalah jadwal bisnis kamu ya?
Oh, bukan Tante, bukan itu. Kalau itu semuanya udah saya serahin sama anak buah saya, biar mereka aja yang ngatur. Terus, kamu bingung soal apa? Saya tuh bingung Tante. Saya harus pakai mobil apa ke sini? Pakai mobil yang mana? Kamu sih kebanyakan mobil. Ya gitulah Tante. Soalnya di rumah tuh sekarang udah jadi kayak showroom mobil. Tapi Milanya kemana ya Tante? Kok belum keluar juga? Iya ya, kok lama ya? Sebentar ya, Tante lihat ke dalam ya. Silakan Tante. Pagi Mila. Aduh, baru aja gue lepas dari satu cowok yang gak jelas. Muncul lagi satu yang gak jelas. Lagi nunggu ya? Bibin mana? Wah, Bibinnya mendadak ada kerjaan tuh. Katanya sih ngelatih senam untuk lansia. Kan gak ada Bibin, ada gue. Mil, gue ini lagi pengen jadi orang yang berguna. Kalau kata Mama dulu, orang yang berguna itu adalah orang yang selalu datang tepat pada waktunya, ya kan? Oh iya bener juga ya. Tapi lo gak tepat tuh buat gue. Ya udah kalau gitu disimpan aja dulu, siapa tahu nanti bisa berguna. Ya nggak? Kenapa laki-laki kerjaannya cuma bisa nyempit-nyempitin dunia? Mil, tunggu dulu dong. Kita belum ngomong banyak. Lo mau ngomong yang banyak dan lama sama gue? Oh ya iyalah. Boleh, yuk situ ya. Di dalam nih. Iya. Nah, lo ngomong deh tuh sama angkul-angkul gerbang kos gue. Mil, tunggu Mil. Mila. Mila. Gembel nih motor nih. Mila nggak ada. Di kamarnya? Nggak ada. Di kamar mandi? Nggak ada juga. Wah, terus dia sembunyi di mana ya Tante? Kalau dia ada, sudah Tante bawa ke sini. Iya juga ya Tante. Terus kenapa nggak dibawa ke sini? Karena nggak ada dan belum ketemu. Gitu ya. Iya. Sebentar Tante. Terus kamu mau telepon siapa? Mila? Oh, bukan. Ini saya mau minta gambar satelit. Nah, pasti tahu nih posisi Mila di mana berada. Dikasih tahu. Nggak usah pakai satelit, nggak usah pakai radar, nggak usah pakai dukun, dan nggak usah pakai sihir. Si Mila pasti udah berangkat ke puskesmas. Ngerti? Oh, gitu ya. Ya berarti sekarang saya nggak jadi dong antar Mila. Mila sudah berangkat, terus mau gimana? Aduh. Ya udah deh Tante, saya besok lagi aja ke sini ya. Tapi pastikan Mila jangan sampai pergi sebelum saya datang. Tapi kamu cek dulu dia ke puskesmas. Tante takut dia nggak ada di sana. Ya? Tapi kalau ternyata saya udah ke sana Milanya nggak ada gimana? Ya ampun, satu belum dijalanin kamu udah banyak nanya. Gimana sih? Iya Tante. Ya udah saya permisi Tante. Udah. Aduh. Mila. Susah sih bikin susah orang tua. Aduh, ini Bibin kemana sih? Dia lupa apa ya? Kalau hari ini ada jadwal kunjungan ke posyandu desa. Nah, Maaf dok, saya telat dok. janjinya apa kamu? Jemput dokter ke kosan. Terus? Dok, motor saya dipinjam Andro dok. Iya, saya tahu. Ya bagus deh, kalau dokter tahu. Oh, menurut kamu bagus? Menurut kamu bagus kalau pagi-pagi saya udah disatronin sama cowok yang nggak jelas yang kerjanya cuma cengang-cenges? Ya nggak juga sih dok. Bin, saya minta tolong ya. Tolong bilangin teman kamu itu supaya nggak ngerusak mood saya di pagi hari dengan datang dan menampakkan mukanya di depan saya. Oke, bisa ya? Iya dok. Jalan sekarang dok. Naik apa? Jalan kaki kalau dokter mau.
Maaf dok, ini cuma bercanda. Yaudah dok, saya ngambil kunci sama obat dulu deh dok. Ya udah cepet ya, Bin. Obatnya ya? Iya. Melihat seorang wanita yang mempunyai pengabdian besar terhadap masyarakat adalah pemandangan yang sangat langka di dunia ini. Lo tuh gak ada matinya, Endro ya? Aduh, Mil. Gue akan mati kalau gue nggak bisa lihat pesona kecantikanmu itu. Satu hari aja. Gombal. Kok gombal sih? Bibin, Iya dok. Bentar dok. tolong selamatin saya dengan bergerak lebih cepat. Iya dok. Motor gua mana? Lu tenang aja, motor lu udah gue bawa ke bengkel. Gimana sih, Indro? Bin, Dok. Lu mau kemana? Posyandu. Udah, sini gue aja yang nganter. Andro balikin kuncinya. Balikin! Lu pada mau ke pasir dari mana? Nanti gue nyusul deh. Di deket sana kok, Di mana? Papua. Dan dulu ya. Dah. Menang banyak lo ya. Bu dokter! Bu dokter! Bu dokter, tolongin istri saya, Bu. Istri Bapak kenapa? Istri saya mau melahirkan, Bu. Oh, sakit perutnya sudah berapa lama? Sudah dari jam 5 pagi, Bu. Aduh. Oke, Bapak tenang dulu sebentar. Bibin, Ya dok. kamu ke rumah Bapak ini temui istrinya dan lihat keadaannya. Waduh dok. Tapi saya belum pernah ngurusin orang lahirin dok. Ya menurut kamu saya pernah ngurusin orang lahirin. Kamu datang aja dulu, lihat dulu keadaannya. Iya dok. Liwayan, beli lah pana, beng lah pana. Aduh, siap beli. Terus yang urusan beli, urusan Cang tuh. Ah, beli ini ada adogen. Bibin cepet, Bin. Iya, iya dok. Saya jalan dulu dok. Mari Pak. Yuk, mari, Pak Mantri. Ayo Pak Mantri. Cepetan Pak. Mana sih? Aduh, orang puskesmas bilang Mila ke desa ini. Tapi kok nggak ada tanda-tandanya ya? Bin, gimana Bin? Gawat dok, gawat. Gawat gimana? Air ketuban sudah pecah. Bukan itu dok. Saya nggak boleh masuk sama suaminya dok. Kata suaminya sih gawat. Ya udah kalau gitu kita secepatnya bawa ke puskesmas. Kamu cari kendaraan sekarang. Kalau naik motor dok, Bibin, kita mau bawa ibu yang mau melahirkan, bukan bawa karung beras. Cari kendaraan sana. kemana dok? Ya saya nggak mau tahu, tapi tolong Bin cari kendaraan. Ayo cepet ya. Bibin, ayo cepetan. Iya dok. Aduh. Nasib. Begini nih. Kalau kerja minim fasilitas. Kalau yang kerjanya duduk-duduk, tadi banding luar negeri, fasilitasnya lengkap. Coba aja mereka tuh pergi ke desa-desa kayak gini, ngeliat rakyatnya. Yang cuma jalan-jalannya liburan, nonton tenis. Itu mobil kayak gue kenal. Cuk dicinta, betul tiba. Waduh, botol infus. Ngapain lu cegat-cegat gue? Masnya mau nyari dokter Mila ya? Ya jelas lah gue cari Mila. Kecuali kalau gue kolektor barang antik, baru gue cari lu. Waduh mas, emangnya saya barang antik apa? Tega nih masnya. Bukan, lu bukan barang antik, tapi barang langka. Ya udah, mana Mila? Oh, ada mas, ada. Tadi juga dokter Mila pesan sama saya. Kalau ketemu masnya, disuruh langsung nemuin. Bagus.
Bagus. Nganter ya, Mas? Mau kemana lu? Mau nganter Masnya ketemu dokter Mila. Naik mobil gue? Iya. Nggak ada. Lu gila apa? Jok kulit mobil gua itu baru, ya. Kalau lu ikut naik, aroma kulitnya bisa hilang. Ganti sama bau badan lu. Gua asem. Nggak ada. Ya terus saya nganternya gimana, Mas? Masih sehat kan? Jalan kaki. Masa naik mobil? Oh, iya dong. Ntar gua tinggal ngikutin. Sebelah kan kosong, Mas. Udah dikasih sehat sama Tuhan, lu jalan kaki, ya? Ayo jalan terus. Lama difotoin pulsa. Mana mobilnya, Bin? Itu, Dok. Itu kan mobil Tama. Iya, Dok. Cocok kan? Ya udah, kalau gitu kamu bantu ibunya untuk bisa keluar ke sini ya. Beres, Dok. Hai Mila. Mila, ternyata diam-diam kamu nungguin aku juga. Harusnya kamu tuh bilang terus terang dong. Iya, Tama, aku emang nungguin kamu. Makasih ya udah datang. Nah, kan kalau gitu jadinya semuanya jelas. Kita tunggu sebentar ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan, Bibin. Iya. Langsung bawa masuk ke mobil. Mil, sebentar Mil, ini... Nggak bisa sebentar. Ini antara hidup dan mati, Tama. Pak, saya buka pintu dulu. Mas, buka pintunya dong. Buka pintu mobilnya. Sekarang. Iya. Pak, tolong Pak, pegangin Pak. Bapak masuk Pak. Aduh, bentar, pelan-pelan dong. Ini jok kulit baru gua nih, aduh. Mil, ntar kalau... Berisik banget sih kamu, Tama. Aduh, itu kalau kena darah, kena air ketuban gimana dong? Mending kamu setirin sekarang. Ayo cepetan. Udah Mas, Mas. Dok, saya tunggu di puskesmas, Dok. Ya, cepet ya, Bin ya. Iya, Dok. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafasnya. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Aduh, Tama kau bisa nyetir ya sih? Hah? Ya kan kamu yang minta kan, aku suruh tarik nafas, tahan, terus buang. Ibu lanjutin ya, Bu ya. Emang kamu yang mau ngelahirin? Tarik nafas itu buat ibu ini. Iya, Mah. Iya. Buruan. Tarik nafas, tahan, buang. Ibu yang sabar ya, Bu. Halo, Bin. Nih, motor lo udah gue balikin. Tadi sempet mogok, tapi udah gue benerin nih, jauh lagi. Masih manyun aja lo. Lu nggak tahu, Sindro. Gimana sakit hati ini? Kalau nih motor dirusak sama orang. Sakit, Ndro. Ya elah,
melo banget lo. Bin. Dokter Mila ada nggak? Ada, lagi ngelahirin. Ngelahirin, oh lo kalau ngomong jangan ngasal lo. Nikah belum, masa udah ngelahirin aja. Emang kenapa? Kalau zaman sekarang belum nikah, udah ngelahirin. Sekarang zamannya udah gila. Lo gila. Dokter Mila mana, Bin? Ada, Ndro. Tapi percuma kalau lu nyamperin. Dokter Mila ada ngawal. Oh, ada si idiot ya? Yaudah deh, kalau gitu gue balik ke kantor dulu ya. Iya. Thank you, Bin ya. Iya. Eh, Salam nggak? boleh, salam. Gampang. Andro. Lu jadi orang gak kapok-kapok, Ndro. Pusing gue. Kan cuma satu mobil. Lah kamu bilang di rumah kamu masih ada beberapa mobil yang masih dibungkus plastik. Iya tante, betul. Lah kenapa sedih? Tama nggak sedih kok tante. Lihat kan? Ya, Tama itu cuma bingung aja. Tama harus pakai cara apa lagi supaya Mila itu segera suka sama Tama. Ya sabar aja. Kamu harus terus berusaha. Tante akan bantu kamu terus. Mila itu bukannya nggak sayang sama kamu, bukannya nggak suka sama kamu. Tapi mungkin dia itu masih malu atau gengsi mungkin untuk mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Oh gitu ya tante? Ya iya, makanya kamu harus terus berusaha. Lama-lama Mila pasti akan luluh. Kamu tahu nggak, Mila seperti ini karena selama ini belum ada satupun cowok yang dekat sama dia. Nah, kalau kamu sampai dekat sama dia, berarti kamu adalah cinta pertama Mila. Wih, cinta pertamanya tante? Iya. Ini jam berapa ya? Kamu nggak jemput Mila? Iya. Ya udah tante, kalau gitu saya pamit dulu. Saya segera jemput Mila ya. Ya hati-hati ya. Ya tante permisi. Motor kenapa sih ya? Tapi udah diservis. Suara masih fales. Bin, Iya dok. kamu mau pulang? Iya dok. Saya boleh ikut nggak? Oh boleh dok. Mari dok. Iya dok. Mila, I'm coming. Mana ya? Ya, telat lagi kan? Ya, ya nggak mati-mati. Aduh, malah kencing lagi kan? Sadarlah hatiku bila kau cuma jadi teman kasar. Paling bikin ribet lu gebuk nih motor. Bin. Wah, main fisik lo. Motor butut aja pakai dilantain segala. Biar butut juga banyak yang ngincer. Incer motornya, orangnya dong kayak gue. Soalnya orangnya yang jelek. Bro,
Lu jangan suka nemuin dokter Mila lagi deh. Kok lo gitu sih? Lo itu kan cuma mantri di puskesmasnya. Nggak usah ngikutin urusan pribadi dokter Mila deh. Siapa yang ngurusin masalah pribadi dokter Mila? Gua ngomong kayak gini karena lu temen gua. Dan gua nggak mau lu jadi pakar masalah. Asal lu tahu ya, Andro. Dokter Mila tuh keganggu sama kehadiran lu. Belum lagi si Culun tuh, sering nyatronin juga. Bin, lo denger ya? Gue nggak akan pernah nyerah untuk dapetin dokter Mila. Gue akan kerahin semua kemampuan gue untuk dapetin dia. Udah mendingan gue cabut deh. Gak berguna ngomong sama lo. Cabut. Cek. Dikasih tahu malahnya ini ya. Kita dablek. Pulang aja ya. Kita tinggal di rumah aja. Di sini banyak nyamuk. Mila nggak akan kemana-mana sampai masa praktek Mila di sini selesai. Ini sih menyiksa diri namanya. Tuh rumah kita nggak jauh-jauh amat dari desa sini. Iya, Mila tahu. Tapi coba Mama pikir deh. Kalau misalnya ada keadaan darurat malam-malam, penduduk sini nggak mungkin ke kota dong. Kasihan kan? Aduh, kamu tuh cari apa sih? Kalau kamu pengen kerja di rumah sakit yang besar, Mama bisa bantu kok. Mama punya banyak rekanan. Tinggal pilih kamu mau kerja di rumah sakit yang mana. Bukan itu, Ma, persoalannya. Terus soal apa? Aduh, Mama bingung deh sama kamu. Semakin kamu dewasa, Mama semakin gak ngerti jalan pikiran kamu. Dan kehidupan pribadi kamu. Mama sudah pilihkan yang terbaik, malah kamu ajukan. Gimana sih? Maksud Mama itu Tama ya? Ya siapa lagi? Ya Tama. Dia tuh ya dari keluarga baik-baik, anaknya sopan, pengertian lagi. Ya Mila nggak tahu, Ma. Ya Mila nggak ada perasaan aja sama dia. Kalau kamu ngomong masalah rasa, kapan kamu bisa merencanakan masa depan kamu? Bu dokter! Bu dokter! Bu dokter! Tolong Bu dokter! Aduh Bu dokter, tolong! Tolong Bu dokter! Sebentar, Ibu, sebentar. Ibu tenang dulu, ada apa? Anak saya demam Bu, panas sekali badannya Bu. Tolong Bu dokter! Ibu Tolong, tenang, Bu, dokter, saya ambil peralatan saya. Cepat Sebentar. Bu dokter, tolong cepat Bu dokter ya. Aduh Bu dokter, tolong cepat Bu dokter. Anak saya panas sekali badannya Bu. Tolong Bu dokter cepat Bu. Aduh, ayo Bu dokter cepat. Oh, Mila Cepat pergi Bu dulu. dokter, Iya. cepat, cepat. Emang susah ya ngomong soal cinta sama orang yang gak ngerti. Ini nih makanya cinta seringkali jadi awal sebuah peperangan. Awas aja kalau Bibin berani halangin gue. Gue gak peduli deh mau temen lama kayak temen baru kayak. Beli, aja beli. Ah enggak. Tadi kayaknya gue keluar pakai kaki kanan deh. Gila, baru juga keluar rumah udah ketemu Mila. Tapi gue gak bawa motor, gimana kejarnya? Ah, nyewa aja deh. Beli. Saya boleh nyewa motornya nggak, Beli? Sewa motor? Emang mau ngasih main apa? HP, Beli, HP. HP. Malah ketawa. Motor mau ditukar sama HP. Kamu pikir yang bodoh? Belum. Hah? Kalau mau nipu, jangan pakai cara ini. Cara ini udah basi. Aduh, Beli, ini beneran, ini penting banget, Beli. Tolong, Beli. Tiang juga penting sama ini motor buat cari nafkah. Sudah, pergi. Tuh. Gini, Beli, gimana kalau HP ditambah 50.000, Beli? Motor mau tukar sama HP. Pergi. Woi. Cak. Duduk. Dasar lo, kampret, Plit. Makasih Bu dokter ya. Bu dokter baik sekali sudah merawat anak saya Bu dokter. Iya, Bu.
Besok pagi kalau demam anak ibu belum turun juga, dibawa ke puskesmas ya. Oh nggih, pasti Bu Dokter. Pasti saran Bu Dokter saya ikuti dengan baik Bu Dokter. Dan jangan lupa kompresnya diganti. Oh iya, pasti Bu Dokter. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Oh nggih, makasih banyak Bu Dokter ya. Udah membantu anak saya malam hari ini Bu. Saya senang sekali Bu Dokter. Matur Iya. sukses nggih. Ya, saya pamit, Bu. Nggih, makasih Bu Dokter. Aduh, cantik sekali Bu Dokternya, baik sekali. Orang-orang pada mana ya? Kenapa sepi begini sih? Kayak di Parno kan? Kok rasanya kayak ada yang ngikutin gue ya? Mil. Mil. Mila. Mil. Lo, gue pikir leak. Wah, ganteng gitu masa dibilang leak? Ngocol banget lo. Gue takut tau gak? Sama gue juga takut. Nah, gimana kalau gue temenin lo dulu sampai ngantuk? Kan lo takut tuh. Ih, gila ya cowok di mana-mana. Nyari banget kesempatannya. Kali aja gue bisa dapat kesempatan itu. Mimpi aja lo, Ndro. Lo pikir gue gak tahu zaman kuliah? Banyak teman gue udah makan sama lo. Ya elah, Mil, itu kan dulu. Sekarang gue udah berubah. Aduh, Mil, gue tuh bener-bener jatuh cinta sama lo. Wah, terus lo pikir gue kemakan sama kata-kata lo? Gue jatuh cinta sama lo. Basi. Mil, Mila! Seandainya aja lo mau sama gue. Lo gue ajak jalan-jalan ke Yunani, Afrika, Itali. Kalau perlu kita nonton tenis di Nusa Dua. Terus gue pakai wig deh. Sayang aja gue bukan koruptor, gue gak punya duit. Gue takut nih. Mil! Hehehe. Sekarang sih Mila nggak akan bisa lepas dari pandangan gue. Mau lewat mana lagi coba? Lagian orang mau diajak seneng susah banget sih. Tante, ini sekarang Tama parkir di sini, Tante. Mila nggak akan bisa kabur lagi. Gimana? Saya berarti sekarang bisa mengerjakan tugas yang diberikan Tante. Ya nggak? Hebat kan saya? Hebat apaan? Mila udah jalan tuh, lewat sana tuh. Hah? Kok bisa, Tante? Kamu sih banyakan nyisir aja. Udah lewat lagi tuh dia. Ya udah, kamu susulin dia ke puskesmas, ya. Enggak deh, Tante. Tama nggak mau. Oh, kamu takut ya mobil kamu dijadiin ambulan lagi, ya? Oh, ampun. Gimana kamu bisa rebut hatinya Mila kalau kamu nggak bisa dimintain tolong kayak gitu? Hah? Mana sih? Iya ya, Tan. Ya udah, sekarang kamu susulin dia ke puskesmas. Nah, kebetulan dia belum sarapan. Kamu belikan dia makanan untuk membuktikan bahwa kamu itu perhatian sama dia, ya? Makanannya apa, Tante? Ya makanan apa aja, yang penting bukan racun. Gimana sih? Iya ya.
Iya bener-bener. Tante emang pinter. Tapi uangnya mana? Kamu minta uang sama tante. Emang kamu nggak punya uang? Ya punya dong. Tama tuh punya uang banyak di mana-mana dong tante. Tapi ya kan hari gini, mana ada saya bawa uang cash. Semuanya kan tinggal pakai kredit card. Nah, emang toko makanan di sini ada yang bisa terima kredit card? Ya iya sih. Tante kan tahu sendiri. Uangnya tante? Oke, tante. Satu. Oke, siap tante. Saya berangkat dulu. Saya permisi. Ya, buruan. Jangan lupa ya, belikan minuman juga buat Mila. Oke, tante. Gak bisa, Bro. Serius, Bro. Ya, lah Bin, gue cuma mau ketemu bentar doang. Dokter bilang gak bisa diganggu. Lu pelit banget sih. Bukannya pelit. Nggak deh. Sekali gue bilang kayak enggak. Mila ada? Ada, Mas. Bagus. Ada perlu apa ya, Mas? Ini dong, gue mau nganterin kue nih. Kue mahal nih. Ya, Mas. Silakan, Mas. Oke. Titip bentar deh, gue pengen toilet dulu. Oh, Mana iya. sih? Di sini, Mas. Oke. Jagain ya. Iya, Mas. Lo, giran si idiot aja lo kasih ketemu dokter Mila. Giran gue teman lama lo nih. Bukan begitu, Bro. Gue cuma nggak mau lu kena masalah. Itu doang. Sorry deh. Pak Mantri, tolong dong Pak Mantri. Oh iya, Bu. Bentar ya, Bu. Bu, pegang, Bro. Iya, Pak. Mari, Bu. Mari, Bu. Sial, Bang. Ini apaan ya? Wah, kue. Kok sama? Wah, emang bener-bener nih kayak film Dono. Kan, ini gue taruh sini dulu. Gue siapa ya? Batu bata aja deh. Loh, itu kue gue kan? Iya, tadi si Bibin nitip ke gue sih. Sini. Lu makan nggak nih? Oh enggak, Bos. Tenang aja. Awas ya kalau lu potek ya. Selamat pagi, Mila. Pagi. Siapa yang suruh kamu kesini? Oh, nggak ada yang nyuruh aku kesini. Meski nggak ada yang nyuruh, aku tetap harus kesini untuk mencurahkan perhatianku buat kamu. Tapi aku nggak butuh perhatian dari kamu. Terima kasih. Meski kamu nggak butuh perhatianku, tapi itu sudah menjadi kewajibanku untuk selalu memperhatikan kamu. Nah, ini aku bawain kue buat kamu.
Ini kuenya enak banget dan yang pasti mahal. Ini aku beli sendiri loh. Ini Mil, ayo, mau coba ya? Nih. Loh, kok kuenya? Kamu pikir aku udah nggak mampu beli makanan sendiri sampai harus dikasih batu bata? Enggak, Mil, ini pasti kesalahan teknis ini. Kamu udah menghina aku. Enggak, Mil, kamu kalau nggak percaya, aku masih bawa kok notanya. Ada di dompetku. Ini foto pembantu baru di rumah. Mami minta pembantu baru satu lagi. Cantik, pembantunya seneng dong di rumah. Sekarang aku lagi praktek, banyak pasien, dan aku lagi nggak minat makan batu bata. Jadi lebih baik kamu pergi, bawa batu bata kamu sebelum batu bata itu nyasar ke kepala kamu. Oh iya Mil, ya Mil. Ini aku bawa sekarang. Permisi Mil. Wah, siapa lagi ngerjain gua nih? Gua diganti kalau ketemu gua cincang nih. Mas, kok cepet mas? Nggak dikasih obat? Diem lu, nggak tahu gua lagi sewot. Itu kok kuenya dibawa lagi mas? Mila nggak suka, kurang mahal. Wah, mubazir dong mas. Mendingan buat saya aja. Mau lu? Mau, boleh. Ya udah nih buat lu nih. Kasih mas ya. Halo. Kalau ini Mila masih suka. Ibu silakan tebus resepnya dan jangan lupa diminum obatnya. Terima kasih, Dok. Mil, ini gue bawain buat lo. Pasti lo suka. Bro, lo nggak bisa lihat ya, banyak pasien yang lagi nunggu. Iya, gue tahu. Tapi gue cuma pengen ngasih ini doang. Coba deh. Makan ya, enak loh. Kayaknya enak banget ya, Andrew ya. Lo baik banget sih. Pak? Bapak, ini tolong dibagi-bagikan ke pasien yang lagi nunggu ya. Oh iya, terima kasih Bu Dokter. Loh, kok? Bro, pahala lo pasti bakal dapat banyak. Kamu udah ketemu sama cowok itu? Sudah Tante, beberapa kali. Oh, terus gimana? Kelihatannya si Mila juga nggak suka sama cowok itu. Berarti aman dong. Ya nggak juga sih Tante. Terus nggak amannya di mana? Kalau ternyata nanti Mila suka sama cowok itu gimana dong Tante? Oh, kamu takut kalah saing sama cowok itu? Ya ampun, masalah begini aja kamu minta bantuan tante. Kamu ini cowok, kok sama sekali nggak punya daya juang sih? Mestinya kamu pikirin jalan keluarnya. Jangan sebentar-sebentar curhatnya ke tante. Ngerti kan? Iya, ngerti Tante. Ya udah, sekarang kamu jemput Mila. Jangan sampai telat lagi, ya? Siap Tante. Permisi. Lagi capek ya, Dok?
Kalau musim pancaroba gini, Dok, memang banyak penyakit, Dok. Dari tahun ke tahun juga kayak gitu, Dok. Bukan soal kerjaannya, Dok. Bin, saya boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Kalau ada laki-laki yang suka sama kamu, tapi kamu yang nggak suka terus ngedeketin kamu gimana? Waduh, Dok. Buat mimpi aja saya males, Dok. Disukain sama laki-laki. Sorry, saya yang salah. Ya maksudnya kayak gitulah. Ya misalnya ada cewek yang suka sama kamu, tapi kamu nggak suka. Dan dia ngedeketin kamu gimana? Kalau itu, Dok, saya bakal cari tahu dulu, Dok. Kenapa mereka menyukai saya. Kalau dasarnya cinta, semuanya bakal berjalan dengan baik, Dok. Tapi kalau bukan dasarnya cinta, semuanya bakal terasa berat. Nggak nyangka ya, Bin. Berat banget omongan kamu soal cinta. Ya, gini-gini. Dulu saya banyak disenengin sama cewek, Dok. Dulu ya? Dulu. Terus, menurut kamu saya harus gimana sekarang? Kalau itu, menurut saya, Dok, kalau dokter menolak mereka dengan mentah-mentah, itu justru malah bikin mereka penasaran, Dok. Terus? Kalau saya pikir, Dok, kalau kita memposisikan mereka di posisi yang solid, Dok, ya justru semuanya bakal terbuka. Sebentar, maksud kamu kita tes gitu? Tepatnya kayak gitu, Dok. Kamu sekarang anterin saya ke kos ya? Oh, iya, Dok. Makasih loh, Bin. Oh, sama-sama, Dok. Ayo, Apaan sih, Tama? Lepas. ikut pulang sama aku. Lepasin. Tama, apaan sih? Tama, lepasin. Lepasin. Udah, kamu ikut pulang sama aku Aku sekarang. nggak mau. Aku cuma menjalankan tugas dari mama kamu, membawa kamu pulang dengan selamat. Hampir nabrak aku itu artinya selamat. Itu resiko. Yang penting, tugas dan kewajiban aku selesai. Ayo cepat pulang. Nggak mau, lepasin. Tama. Mas. Jangan gitu dong. Apa nih? Ayo, Tama. Tama. Aduh. Tama. Tama, lepasin. Lepasin. Apaan sih kamu? Oke, aku ikut kamu. Puas kamu. masuk. Bin, sorry. Iya, Dok. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, Dok. Masuk. Mau kamu itu apa? Udah jelas kan? Aku mau kamu ikut sama aku. Ya tapi nggak perlu sampai ngelukain orang lain. Bibin itu nggak tahu apa-apa. Mau tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Yang jelas dia udah ngehalangin aku. Ngerti? Licik. Bangun lo. Bikin malu gua aja lo. Kenapa nggak lo lawan sih? Gimana gua ngelawan? Orang udah keburu dorong duluan. Ya, mesti lo dorong lagi, lo jambak rambutnya, lo colok matanya, kan dia kelingan tuh, begini, nah lo pukul deh tuh lo hatinya. Habis itu lo remes-remes deh.
Lemes-lemes apanya? Ya apanya aja. Lu kira gue begini? Dari dulu kan. Arang lu ngajarin gue enggak aja. Nih, apa sendiri? Gue kepikiran dokter Mila nih. Sian deh. Makanya Ben, lu biarin gue deketin dia dong. Lu beneran serius nggak? Ya, kurang serius apa lagi sih, lo tahu kan? Gue nih udah lama banget nggak ngerasain namanya nikmatnya makan. Gara-gara cuma mikirin dia doang. Ya nggak gitu, Ndro. Maksud gue tuh gini, kalau lu emang bener-bener serius sama dokter Mila, ya lu tunjukin lah, pakai cara yang serius juga. Jangan pakai cara yang seolah-olah neror dia. Siapa yang neror dia sih? Lah, Ndro. Nih, Ndro. Dengan datangnya lu di waktu yang nggak tepat, terus bikin dokter Mila ketakutan, kan itu sama aja buat teror buat dia. Nah, terus satu lagi, Ndro. Kalau lu pakai cara yang sama, lu sama aja tuh kayak si Tama. Lo jangan nyamain gue masih idiot itu ya. Lah, emang bener sama gak ada bedanya. Lu tuh bukan bikin dokter Mila nyaman, tapi bikin dia ketakutan. Lo bener juga ya. Terus Bin, kira-kira ada cara yang lain gak? Yah, gue pikir setelah lu mikir panjang, lu bakal nemuin jalan keluarnya. Ternyata sama aja buntu. Mama kenapa sih, Ma? Selalu ngebelain Tama. Karena Mama pikir dia benar. Jadi menurut Mama, mencelakai orang lain itu benar. Kalau Mama terus-terusan ngebelain Tama, dia akan selalu berpikir kalau apa yang dilakukan itu benar, Ma. Kamu nggak usahlah menggurui Mama. Enggak, Ma. Mila nggak menggurui Mama. Mila nggak berani. Cuma Mama harus tahu. Mila nggak mau hidup dalam bayangan yang Mila nggak suka. Suka nggak suka, salah atau benar, Tama itu kelak akan jadi suami kamu. Calon suami. Mana mungkin, Ma. Laki-laki yang selalu bergantung sama orang tuanya itu jadi calon suami Mila. Bahkan Mila yakin, untuk melangkah kaki kanan atau kaki kiri duluan aja dia nggak tahu. Mama nggak peduli. Kalau Mama nggak peduli, itu artinya Mama juga nggak peduli sama Mila. Kalau Mama nggak peduli sama kamu, ngapain Mama susah-susah tidur di kamar yang sempit dan banyak nyamuk? Hah? Bisa aja kan Mama tidur di rumah dengan kasur yang bersih. Coba kamu pikir itu. Enggak, Ma. Mama mau sama Mila di sini, tidur di kamar yang sempit, kasur yang kecil. Itu bukan karena Mama peduli sama Mila. Tapi karena Mama mau mastiin Tama bisa deket sama Mila. Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Tapi apa ya? Gue harus ngelakuin sesuatu yang nunjukin kalau gue itu benar-benar cinta sama Mila.
Waduh, Luna Maya. Semua ini kok. Ente gue yang ribet. Apa sih? Pegang-pegang. Kerjaan gue tuh gak gampang, Bro. Ya elah, orang kerjaannya juga cuma tinggal ngasih obat doang kan. Terus ada label obat ya kan di tiap kemasan. Gampang. Bukannya gitu, Bro. Tapi kalau misalnya ada pasien yang butuh bantuan lain gimana? Nah, dari semalaman gue gak tidur cuma baca ini doang nih. Kiat kilat menjadi seorang perawat. Udah deh. Tapi jangan ribet ya. Nah, makanya lo standby. Nanti kalau ada apa-apa gue telepon lo. Jangan sampai gak diangkat, oke? Sekarang mana kunci? Mana? Ini, jorok banget lo. Nah, lo yang pasang. Lu minta tolong tapi kesannya babuin gua, Bro. Tuh, belum dicetakin tuh. Udah, Bro. Tuh udah mentok. Yaudah, gue pergi dulu ya. Kalau naiknya begitu dari sini dong. Kayak-kayaan deh. Nah. Nanti lo. Oke. Akhirnya pagi ini bisa juga gua antar Mila. Pagi Tante. Hari ini saya bisa antar Mila kan? Gak bisa. Loh, ini Milanya kan ada di sini. Biasanya dia pergi duluan. Nah sekarang giliran Milanya ada, kok saya malah nggak bisa antar? Sekarang kamu antar tante aja. Pergi kemana Tante? Pulang ke rumah. Nggak di sini lagi? Di sini udah nggak enak lagi. Dan dari awal emang udah nggak enak. Sekarang? Kapan lagi? Ya sekarang. Nggak usah banyak nanya. Mila gimana Tante? Maaf ya Mil, aku harus antar mama kamu dulu. Dadah. Selamat pagi, Mila. Kok lo sih? Bibin mana? Bibirnya masih perlu istirahat, Mil. Kepalanya pusing banget. Kasian deh. Terus lo ngapain pakai seragamnya Bibin? Ya, gue sebagai teman yang baik ya gantiin Bibin lah selama dia nggak bisa kerja. Lo mau gantiin Bibin untuk ngebantuin gue? Termasuk jemput lo setiap pagi. Oh, kalau yang itu nggak perlu. Aduh, jangan gitu dong, Mil. Nanti kalau Bibin tahu dia tambah sakit loh kalau lo nggak mau gue jemput tiap pagi. Tas lo minggirin. Iya. Nah, kalau gini kan Bibin bisa beristirahat tenang nih di alamnya. Majuan duduknya. Duh, udah enak, Mil. Kalau nggak gue turun nih. Nah, kan dempet-dempet. Majuan. Lagi. Udah mentok. Tante,
Tante kenapa pulang sih? Kan Mila masih tugas di puskesmas itu. Terus nanti siapa yang akan jaga Mila kalau ada sesuatu? Ya kamu yang jaga. Iya Tante. Ini berarti saya boleh tinggal sama Mila nih di kosnya. Terima kasih Tante. Yang bilang kamu akan tinggal sama Mila siapa? Tante kan cuma bilang kamu jagain Mila. Iya ya Tante ya. Pokoknya kamu harus lebih gencar mendekati Mila, ya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, cepat lapor sama Tante. Oke Tante, siap. Dan ingat, kamu jangan sampai lengah. Tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar laki-laki yang punya prinsip. Ngerti? Oke. Oke Tante, oke. Alamak, ternyata dari dekat dia itu lebih cantik. Mak, cantik, Mak. Andro. 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 Iya Mel, Dok. Mana obat yang saya tadi minta buat ibu ini? Ini Bu, ini obatnya. Diminumnya setelah makan ya. Makasih Pak. Iya. Makasih dokter. Enak banget kerjaan lo, Bin ya. Cuma kasihin obat kayak gini sih gampang. Udah gampang, bisa lihat pemandangan asik lagi. Sih. Si Andro kemana ya? Dibikin ribet nggak ya di sana? Kenapa gue jadi ribet sendiri? Kan tadi Andro bilang kalau ada apa-apa, dia bakal nelpon gue. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh. Mendingan gue telepon Bibin, dia bilang kan mau standby. Gue lupa ngecas handphone lagi, goblok. Andro? Udah ketemu obatnya? Udah Dok. Bawa ke depan ya? Oke, iya Dok. Oh udah deh, kasih aja asal. Mil, gue boleh duduk di sini nggak? Kenapa harus di sini? Kalau duduk di situ nggak ada temennya. Emang gue udah persilakan lo buat duduk di situ? Belum sih. Oh iya Mil, ngomong-ngomong kerjaan lo berat juga ya. Kelihatan ya? Kalau kelihatan nggak perlu diomongin juga sih. Iya sih. Oh iya, cowok lo itu kok nggak kelihatan sih hari ini? Pacar? Pacar yang mana? Itu tuh, yang rambutnya klimis, mukanya dongo. Nggak ada hal yang lebih penting yang bisa diomongin ya? Bu dokter, Bu dokter. Iya. Ampura Bu dokter. Ada apa? Panas isin triangnya makin tegah Bu. Loh, obat yang saya kasih itu belum diminum? Sampun Bu, malah setelah minum obat tersebut isin tiangnya makin sakit nih kok Bu. Oh, ya udah, oke saya periksa sekarang Oke, ya. Bu.
hati-hati ya. Gue minta maaf ya. Pasti ibu-ibu tadi panasnya tambah tinggi ya gara-gara gue salah ngasih obat. Sebenarnya Bibin bisa aja masuk kerja, cuma gue yang maksa. Gue pengen gantiin dia supaya gue bisa lebih dekat aja sama lo. Gue tahu lo tau gue dari kuliah gue sering mainin cewek. Terus ya, tapi nggak tahu kenapa gue pengen bisa bantuin lo aja, Mil. Maaf ya kalau gue udah ngacoin semua pekerjaan lo. Tapi ibu-ibu tadi nggak kenapa-napa kan? Iya, ibu itu kenapa-napa. Tapi bukan gara-gara lo. Ibu itu salah minum obat. Dia minum obat yang beberapa bulan lalu gue kasih. Mestinya sekarang udah nggak diminum lagi. Beneran? Bukan gara-gara lo. Aduh. Lu tahu aja, Dok. Kalau misalnya gue masuk besok, motor pakai dibersihin segala. Emangnya lo besok mau masuk, Bin? Iya, Ndro. Emang kenapa ya? Yakin lo udah sembuh? Kayaknya lo belum sehat tuh, perlu istirahat lagi. Udah cukup lah, Ndro. Lagian gue nggak enak kalau istirahat mulu. Lu saja, Min ya? Loh, emang kenapa? Nggak apa-apa, gue lagi nikmatin kerjaan lo aja. Nikmatin kerja apa nikmatin bisa dekat sama dokter Mila? Ya, dua-duanya kayak nggak tahu aja lo. Tapi kayak nggak bisa, Ndro. Gue mesti masuk besok. Bin, please. Sorry aja lagi deh. Gimana ya? Gini deh, kalau misalkan lo ngasih gue sehari lagi, nanti lo gue kasih hadiah. Gimana? Hadiah apaan? Ya, masa hadiah gue sebutin? Gak seru dong, gak surprise. Gimana? Yaudah deh. Tapi jangan nambah lagi ya. Iya, gue janji. Lo baik banget sih, mau gue cium gak? Nah, mulut tuh mau ketek. Diciumin aja. Aduh, kasar lo. Terusin lagi. Gue diduluin lagi sama si kardus obat nih. Ngapain sih mereka di dalam? Kelihatan lagi. Ini sih pasti mereka berbuat yang enggak nih. Tapi ini cara yang bagus nih buat ngancurin dia nih. Oke. Masa sih sampai sejauh itu? Iya, Tante. Ternyata keberadaan Tante jauh dari Mila dimanfaatkan sama cowok itu. Terus Mila luluh hatinya? Ya sepertinya gitu, Tante. Soalnya nggak mungkin kalau mereka nggak ada apa-apa, tapi mesra-mesraan, pegang-pegangan. Pokoknya sangat menyayat hati, Tante, kalau ngelihatnya. Kok kamu nggak tegur mereka sih?
Ya, saya bukan nggak mau negur, cuman kan saya takut nggak bisa nahan emosi, Tante. Ya, saya sih bisa aja berbuat kasar. Ya, cuman saya mikir lagi, takutnya nanti malah melukain Mila. Oh. Kamu memang anak baik, Tam. Ya udah, kamu antar Tante ke sana ya. Sebentar, Tante mau ambil tas dulu. Lihat aja nih si kardus obat nih, kena lu. Tadinya aku pengen kasih obat yang bisa bikin dia seneng, pasien itu. Kenapa? Habis ternyata dia itu sebenarnya nggak sakit, dia cuma stres aja sama hidupnya. Aneh. Iya sih, kalau orang nggak syukurin hidupnya ya dia akan ngerasa sakit terus. Siang, Dok. Siang, Bin. Kamu udah sehat? Udah, Dok. Saya tambah sehat lagi kalau bisa ngeliat Dokter Mila ketawa senang lagi sini. Ini semua karena teman kamu, Bin. Dia udah bisa ngebuktiin ke saya kalau dia nggak egois lagi. Dia mau masuk ke kehidupan saya tanpa harus maksa saya untuk masuk ke kehidupan dia. Kamu yakin mereka masih ada di sini? Iya, yakin banget lah, Tante. Orang ini belum jam pulang juga kok. Ya udah, ayo. Ya, saya sih sebagai temannya Andrew dan dokter, senang-senang ya, Dok. Dokter bisa kerja semangat dan riang lagi. Itu kan hal yang penting, Dok. Gak ada yang lebih penting selain mengikuti kata orang tua. Oh. Jadi gini kerjaan kamu di sini. Di depan Mama kamu seolah nggak peduli dengan kehidupan pribadi kamu dan lebih mementingkan pekerjaan. Tapi saat jauh dari Mama, kamu membalikkan semuanya. Mama salah paham, Ma. Mama nggak perlu penjelasan. Mama sudah tahu semuanya dari Tama. Dan sekarang Mama melihat dengan mata kepala Mama sendiri. Aduh, Ma. Ini pulang. Sekarang juga kamu angkat kaki dari desa ini. Mila nggak mau. Kamu mau dengar Mama nggak sih? Pulang. Mama. Galak ya nyokapnya Mila ya? Iya, Ndro. Gue juga kasihan sama Dokter Mila. Nyokapnya itu masih memperlakukan dia kayak anak kecil. Sekarang nggak ada waktu lagi buat kamu untuk memutuskan soal kehidupan kamu. Mama yang akan memutuskan semuanya. Cepat atau lambat, kamu akan menikah dengan Tama. Karena Mama nggak mau gambling dengan masa depan kamu. Untuk pekerjaan kamu, Mama sudah minta bantuan rekanan Mama untuk menerima kamu di salah satu rumah sakitnya. Dan yang terakhir, Mama akan mempercepat proses pernikahan kamu dengan Tama. Kamu sudah siapkan, Tam? Sudah sangat siap, Tante. Iya kan, sayang? Saya sudah memberitahu keluarga saya, secepatnya mereka akan melamar ke sini. Kalau perlu, malam ini, kalau memang sudah siap, Tante. Kamu sudah dengarkan? Mila? Aduh, kamu sabar ya, Tam? Iya, Tante. Udah tuh, Bro. Ya, terus gimana lo mundur? Kasian kali Bin, mereka udah nunggu lama.
Ya salah-salah bisa dituntut kita, Ndro. Tuntut kenapa? Gara-gara malpraktek? Ya iyalah. Gini aja, Bin. Kita bantu dulu yang bisa kita bantu. Nanti kalau ada pasien yang butuh diagnosa khusus, kita cariin dokter yang bisa kita telepon. Gimana? Gitu ya? Jadi, Yuk. Selamat pagi, Pak Mantri. selamat pagi. Udah lama kami menunggu. Selamat pagi. Maaf nunggu lo ya. Saya beres-beres dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Kok Mila bisa lolos sih, Tante? Di mana Tante tahu? Pagi-pagi dia udah nggak ada. Oke, tenang, Tante, tenang. Mila itu nggak akan kemana-mana selain ke puskesmas desa. Yaudah, kita ke sana ya. Ya, Tante. Cinta itu tidak mengenal dinding. Meski tebal dan tinggi dinding yang menghalanginya, tetap cinta akan menyelusup mencari celah untuk tumbuh dan berkembang. Sebenarnya Bibin bisa aja masuk kerja, cuma gue yang maksa. Gue pengen gantiin dia supaya gue bisa lebih dekat aja sama lo. Bila kemudian cinta dihadapkan pada pertanyaan untuk berhenti atau dilanjutkan, maka hadapilah. Dan biarkan cinta itu sendiri yang menjawabnya. Jadi belinya itu bawaannya kalau malam itu lapar terus ya, beli? Iya, Pak Mantri. Tiang bingung. Bingung karena penyakitnya apa? Tiang bingung mau makan apa? Waduh, Mas. Kalau itu sih penyakit kantong kering namanya. Mas, ini resepnya sama uang 50.000 untuk beli beras ya. Oh, kalau gitu Tiang mah terus keseme, Pak. Terus keseme. Pak, tolong Pak, anak saya. Beli, ini kenapa Beli? Dia latihan motor, terus nyungsep di silokan Pak. Aduh Beli, makanya kalau anak kecil tuh jadi kasih naik motor, naik sepeda itu lebih sehat. Udah gitu lebih ramah lingkungan kan? Iya Pak. Terus gimana anak saya nih? Oh ya, sebentar ya. Bin, cepetan Bin. Bin, bisa nggak Bin? Bisa sih, Ndro. Tapi gue takut, Ndro. Iya sih, mau dibawa ke rumah sakit juga menurut gue udah nggak mungkin. Iya sih. Aduh, tapi gue nggak berani, Ndro. Lukanya tuh gede, Ndro. Ya kan? Terus gimana? Gue juga bingung, Bro. Bro. Mila. Ada apa? Mil, sekarang kita udah nggak ada waktu istirahat lagi. Ada kasus penting banget. Dok. Juga nakal. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Pak. Hati-hati, Pak. Iya, nggak apa-apa. Mari. Hati-hati, Pak. Aduh. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Kenapa kamu balik lagi? Aku terlanjur cinta sama pekerjaan aku. Dan aku ngerasa aku harus ada di sini karena orang-orang di sini mungkin membutuhkan aku. Termasuk aku juga. Ya, kalau kamu memang membutuhkan aku, maka jawabannya adalah ya. Aku pikir kamu bantu-bantu di sini cuma kalau pas ada aku aja. Tapi ternyata... Ya, karena aku khawatir juga si Bibin kerepotan sendirian kerja di sini, ya aku bantulah selagi aku bisa. Karena proyek rekonstruksi aku juga baru jalan bulan depan kan.
Makasih Andro ya. Kamu bikin aku ngerasa penting. Mesti dok. Bin. Maaf dok, saya telat. Nggak apa-apa, kita udah bisa kok ngilangin pasien yang tadi. Kenapa, Ma? Mila, sebagai calon suami kamu, aku minta kamu ikut sama kami. Aku nggak pernah nganggap kamu sebagai calon suami aku. Dan apa hak kamu untuk ngajak aku ikut sama kamu? Aku yang punya hak atas hidup aku. Dan aku juga punya hak untuk memilih pendamping yang tepat buat aku. Pendamping yang mau ngertiin jalan hidup aku. Udah nggak ada waktu lagi, Mila. Sekarang juga kamu ikut aku sama mama kamu. Aku nggak mau, Tama. Ikut, Mila. Ikut aku sekarang. Tama, ini puskesmas. Mama sakit. Ayo ikut, Mila. Tama, lepas, Mas. Ini. Lepas. Tama, lepas. Siapa yang memberi hak kamu untuk berlaku kasar sama Mila? Ya tante kan? Iya kan? Orang tua mana yang tega anaknya diperlakukan kasar kayak tadi? Hah? Induk binatang aja nggak rela anaknya dianiaya. Maksud tante? Kamu sudah membuka siapa kamu sebenarnya. Dan saya sudah menduganya. Sekarang, keluar kamu dari sini. Keluar! Tante kok jadi gini, tante? Keluar! Iya, oke. Saya keluar, tante. Jangan nyesel ya. Keluar! Mama. Mila, yang mana laki-laki yang sudah meluluhkan hati kamu? Alasan kamu? Karena dia mencintai Mila sepenuh hati dan dia juga mencintai hidup Mila. Kamu sudah mantap. Ya sudah, kalau kamu sudah mantap, Mama hanya bisa bilang setuju. Karena hidup kamu ada di tangan kamu, dan jalan kamu ada di langkah kamu. Apaan sih? Gantian dong, Bro. Ini kan motor gue. Aduh, gue udah terlanjur cinta, Bin, sama motor lo. Gue bayarin aja. Aduh, gimana ya, Bro? Ya udah deh. Kalau cinta mau bilang apa? Mau bilang apa? Mau bilang apa? Serah lo aja. I love you juga, Bin. Oh, gak. Gue bukan Maho. Tapi ku menikmati rasa-rasa ini saat ku bersamamu. Sungguh tak rela hatiku bila kau cuma jadi teman biasa. Sungguh berat rasanya karena statusku yang sudah punya kekasih idaman.
Thank you.